lagi ya dalam ibadah anak online. Kalian sudah siapkan Alkitabnya belum? Kalau belum, kalian bisa siapkan Alkitabnya. Cari sekarang ya. Tante Kesia hitung 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Alkitabnya taruh di sebelah kalian ya. Sebelum kita akan mulai ibadah, kita akan berdoa dulu ya anak-anak. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu sepanjang minggu ini, buat pertolonganmu sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang malam Tuhan sudah tolong kami dalam istirahat kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu bersuka cita melalui pujian, kami rindu mengenal Engkau melalui firman-Mu. Tuhan tolong kiranya waktu-waktu kami mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus pimpin kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mulai ibadah saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Ada satu pujian yang sudah lama sekali. Pujian ini dinyanyikan waktu Tante Kesia sekolah minggu dulu. Nah, mungkin kalian ada yang ingat, mungkin kalian ada yang tahu, atau mungkin ada yang nggak tahu. Nanti Tante Kesia kasih teksnya ya di bawah supaya kalian bisa ikut nyanyi bersama-sama dengan Tante Kesia. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkan pengari-arinya. Bersorak victory, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkan pengari-arinya, Goliat mati, bersorak victory, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, pengari-arinya atas Goliat mati, bersorak victory, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkan pengari-arinya atas Goliat mati, bersorak victory. Yang kedua, judulnya Aku Mau Jadi Kuat. Lagu ini diciptakan oleh temannya Tante Kesia, namanya Tante Nike. Dan biarlah lagu ini bisa jadi berkat buat kalian semua yang pagi hari ini ikut bersama-sama dalam ibadah ini. Hari demi hari aku lewati dengan firman dan Roh Allah yang hidup, walau sekelilingku menggoncangkan, ku tetap kuat dalam Yesus. Ku mau jadi kuat teguh di dalam Dia, karena Yesus yang jadi sumber kuatku. Tak akan ku goyah, tak akan ku lemah.
kali orang Filistin mengumpulkan bala tentaranya di Soko untuk berperang. Mereka ingin menyerang bangsa Israel. Untuk menghadapi orang Filistin pada waktu itu, Saul mengumpulkan tentara Israel di sebuah lembah yang bernama Lembah Tarbantin. Sehingga orang Filistin dan orang Israel saling berhadapan, masing-masing menduduki sebuah bukit dengan lembah di antara mereka. Kemudian dari perkemahan orang Filistin itu keluarlah seorang pendekar dari Gad bernama Goliat. Tinggi badannya hampir 3 meter. Ia memakai ketopong tembaga dan baju sirah yang terbuat dari tembaga. Baju sirahnya bersisik dengan berat 60 kg. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan memanggul sebuah tombak. Berat mata tombaknya kira-kira 7 kg. Seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Goliat berdiri dan berseru menantang barisan Israel. "Hei Israel, untuk apa kamu mengatur seluruh barisan perangmu? Biarlah aku mewakili orang Filistin, dan kamu memilih seorang wakil untuk keluar melawan aku. Jika ia sanggup melawan dan membunuhku, maka kami akan menjadi budakmu. Tetapi jika aku mengalahkan dan membunuh dia, maka kamu akan menjadi budak kami." Ketika Saul dan segenap tentara Israel mendengar tantangan orang Filistin itu, mereka menjadi sangat cemas dan ketakutan. 40 hari lamanya, setiap pagi dan petang, Goliat selalu tampil dengan sikap yang sangat sombong di hadapan pasukan Israel. Di tempat lain, ada seorang anak yang bernama Daud. Daud adalah anak Isai. Mereka tinggal di Bethlehem, Yehuda. Pada zaman pemerintahan Saul, Isai sudah lanjut usianya. 3 kakak Daud yang tertua telah ikut sebagai sukarelawan dalam pasukan Saul untuk bertempur melawan orang Filistin. Dan Daud ini adalah anaknya yang bungsu. Ia bekerja untuk Saul. Ia sering bolak-balik dari tempat Saul ke Bethlehem untuk menolong ayahnya mengurus domba-dombanya. Pada suatu hari, Isai ayah Daud menyuruh Daud untuk menanyakan kabar kakak-kakaknya di medan pertempuran. Isai juga menyuruh Daud untuk membawa aneka macam barang bawaan, di antaranya ada gandum kering, ada roti, ada keju untuk diberikan kepada kakak-kakaknya dan juga kepala pasukan yang mengepalai kakak-kakaknya. Keesokan harinya, Daud menitipkan kambing domba yang biasa ia gembalakan kepada gembala yang lain, dan dia berangkat pagi-pagi untuk membawa pemberian-pemberian ayahnya itu untuk disampaikan kepada kakak-kakaknya. Kemudian ia tiba di pinggir perkemahan ketika pasukan Israel sedang bergerak menuju medan pertempuran sambil menyorakkan pekik peperangan. Tidak lama kemudian, kedua pasukan yang hendak bertempur itu telah berhadapan-hadapan. Dan Daud menitipkan barang-barang bawaannya kepada penjaga perbekalan tentara. Lalu ia bergegas mencari kakak-kakaknya dalam barisan mereka. Ketika Daud sedang bercakap-cakap dengan mereka, keluarlah Goliat dari tengah-tengah pasukan Filistin sambil berteriak-teriak melontarkan tantangannya kepada pasukan Israel. Melihat si Goliat, larilah pasukan Israel dengan sangat ketakutan. Kemudian Daud bertanya kepada mereka yang ada di situ, "Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu? Mengapakah ia dibiarkan menghina bala tentara Allah yang hidup?" Tetapi ketika Eliab kakak Daud yang tertua mendengar adiknya berkata demikian, ia menjadi marah. "Hei Daud, apa kerjamu di sini? Bagaimana dengan kambing domba di padang gurun yang menjadi tanggung jawabku? Aku tahulahmu, engkau anak nakal yang sombong. Ayo pergi dari sini. Ngapain kamu di sini?" Lalu Daud bertanya kepada kakaknya, "Kak, apa kesalahanku? Aku hanya ingin bertanya." Ketika beberapa tentara itu mendengar apa yang dikatakan Daud, mereka menyampaikan hal itu kepada Saul.
Dan raja pun menyuruh orang untuk memanggil Daud. Kata Daud kepada Saul, "Tuanku raja, jangan khawatir tentang apapun juga. Hambamu ini akan membereskan orang Filistin itu." Lalu kata Saul, "Jangan bicara yang bukan-bukan, anak muda. Bagaimana mungkin seorang anak kecil seperti engkau ini sanggup berkelahi melawan orang sebesar dia? Engkau hanya seorang anak yang belum berpengalaman, sedangkan dia telah menjadi prajurit sejak masa mudanya." Tetapi Daud tetap pada pendiriannya. Lalu ia berkata kepada Saul, "Hamba biasa mengembalakan kambing domba ayah hamba, tuanku. Apabila ada singa dan beruang yang menerkam dan melarikan seekor domba, hamba akan kejar binatang itu dan menghajarnya dengan pentung. Lalu hamba rebut kembali domba itu dari mulutnya. Apabila ia berbalik menyerang hamba, maka hamba menangkap rahangnya dan menghajarnya, lalu membunuhnya. Apa yang telah hamba lakukan terhadap singa ataupun beruang itu akan hamba lakukan juga terhadap orang Filistin yang tidak bersunat itu, karena ia telah menghina barisan bala tentara Allah yang hidup. Tuhan yang telah meluputkan hamba dari cakar beruang dan taring singa akan meluputkan hamba juga dari orang Filistin itu." Akhirnya Raja Saul setuju dan berkata kepada Daud, "Baiklah, pergilah, semoga Tuhan menyertaimu." Lalu Raja Saul memberikan kepada Daud pakaian perangnya, ketopong tembaga, baju sirah, dan pedang pada pinggangnya. Kemudian ia mencoba berjalan, sebab ia belum pernah memakai pakaian semacam itu. Aku tidak dapat bergerak," kata Daud. Lalu ia pun menanggalkan pakaian itu. Kemudian Daud memilih 5 buah batu sungai yang licin dan memasukkannya ke dalam kantung gembala yang biasa dibawanya. Kemudian dengan membawa tongkat dan sebuah umban sebagai senjatanya, ia maju mendekati Goliat. Goliat berjalan menghampiri Daud. Ia tertawa mengejek melihat pemuda tampan yang merah pipinya itu. "Hahaha, kau pikir aku ini seekor anjing kah? Sehingga engkau datang dengan pengumban?" bentaknya kepada Daud. Lalu ia mengutuki Daud atas nama dewa-dewanya. "Majulah, supaya aku menghadiahkan dagingmu kepada burung-burung dan binatang-binatang buas." Demikianlah Goliat mencaci Daud. Kemudian Daud berkata dengan suara nyaring, "Hei Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku menghadapi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah bala tentara surga dan bala tentara Israel yang telah kau tantang itu. Hari ini Tuhan akan mengalahkan engkau dan aku akan membunuhmu serta memenggal kepalamu. Bangkaimu dan bangkai bala tentara Filistin akan menjadi makanan burung dan binatang buas, sehingga seluruh dunia tahu bahwa Tuhan berada di pihak Israel." Ketika Goliat datang makin dekat, Daud lari menyongsong dia. Ia mengambil sebutir batu sungai yang dibawanya dan mulai mengumbannya. Tas! Batu itu melayang tepat ke dahi Goliat dan terbenam ke dalam kepalanya. Kemudian Goliat roboh ke tanah dengan tertelungkup. Demikianlah Daud menewaskan raksasa Filistin itu hanya dengan batu dan umban. Oleh karena ia tidak membawa pedang, ia mencabut pedang Goliat lalu membunuh raksasa itu dan memenggal kepalanya. Ketika orang Filistin melihat pendekar mereka telah tewas, mereka melarikan diri. Pada hari itu juga Allah mengaruniakan kemenangan kepada barisan orang Israel, karena Daud dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Daud berhasil membunuh Goliat. Anak-anak yang baik, mungkin sekarang kita tidak menghadapi seorang raksasa yang bernama Goliat sebagaimana Daud pada waktu itu. Tetapi tahukah kalian bahwa di sekitar kita ada banyak sekali musuh yang mau melemahkan kita, yang mau melemahkan iman kita, yang mau membuat kita jauh dari Tuhan. Terkadang hal itu tidak kita sadari.
berani untuk mengalahkan musuh-musuh kalian yang ada di sekitar kalian. Kalian harus mengalahkannya di dalam nama Yesus. Supaya apa? Musuh yang ingin melihat kalian jatuh, yang ingin melihat kalian tidak berdaya, yang ingin melihat kalian lemah, itu dapat dikalahkan semuanya. Apa saja musuhnya? Kita akan lihat ya dalam ilustrasi berikut ini. Matthew, ayo belajar matematika sama bahasa Indonesia. Ya, Mama ke dapur dulu ya. Oke. Q. Kaget lo. Ngapain? Belajar. Alah, basi belajar. Sekolah kan lagi libur sekarang. Lagian kan Matthew homeschooling, iya kan? Iya. Daripada belajar dulu, capek kan? Tapi nggak? Iya sih. Capek kan? Nah, mending ini sama Kak Clara main TikTok kayak gini nih. Nanti kita pakai lagu kayak gini. Terus nanti Kak Clara ajar dia goyangnya kayak gini. Keren kan? Asik kan? Enggak lah. Oh, ini loh keren. Sekarang tuh anak-anak tuh mainnya kayak gini. Enggak ah. Masih mending belajar daripada nonton. Ya kan cuma Daripada ketahuan mama. Mama gak bakalan tahu lah, orang mama lagi masuk ya kan. Lu di dapur nih sama Kak Clara aja main. Enggak. Alah lu sok-sokan lu belajar. Yakin? Ada apa ya sekarang? Oh, 5 Mei. 5 Mei. Mazmur pasal 56 ayat 13 sampai 14. Apa? 13 sampai 14. Lalu habis itu Amsal pasal 11 ayat 29. Amsal pasal 11 ayat 29. Hai Q. Halo. Lagi ngapain? Lagi baca Alkitab lah. Aduh, baca Alkitab kerajinan kamu. Baca Alkitab mulu. Baca cabe. Oh, no, supaya diberkati Tuhan lah. Iya, diberkati Tuhan. Tapi matamu sakit loh baca mulu. Mending ini nih, refreshing matanya. Main dulu. Keren kan bisa bentuk-bentuk gitu kan. Yuk, main yuk. Ayo. Ikut aku, kita main aja di luar. Ayo baca kita buru-buru sekolah minggu juga nggak ada yang ngecek alah kok ayolah. Oh, enggak. Nggak mau, seru loh. Ayo, Enggak, ah. masa kamu tega sih Tio ninggalin Kak Clara main sendiri? Ayolah. Hai Tio. Kenapa? Lagi ngapain? Lagi ibadah lah, jangan ganggu dong. Alah, rajin masih ibadah nih. Lihat nih, Kak Clara punya permainan baru, Minecraft. Apa itu? Ini Minecraft, ini tuh kayak kita nanti bisa punya dunia sendiri, terus kita bikin bangunan-bangunan. Wah. Yang ini nih baru, Kak Clara baru install. Wah, bagus banget. Keren kan? Mainlah sama Kak Clara yuk. Kita main yuk. Ayolah. Tapi aku lagi ibadah. Ya. Nih handphonenya nih disambungin aja sama punya Kak Clara kan. Kak Clara nih paketnya banyak nih. Mending sambungin aja kita satu wifi terus main bareng-bareng. Enggak, oh. Kan lebih Lagi seru. ibadah. Ayolah. Ayo. Enggak mau. Ayolah. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan cerita bukan? Kalian juga sudah mendengarkan ilustrasi yang Tante Gisya buat. Nah, saat ini mungkin bukan Goliat yang sedang kalian hadapi, tetapi ada banyak sekali hal yang membuat kalian itu menjadi lemah,
yang membuat kalian menjadi malas, yang membuat kalian menjadi tidak bersemangat. Itulah musuh-musuh kalian yang harus kalian kalahkan, yang harus kalian perangi. Kalian harus menang dari musuh-musuh itu. Satu ayat terakhir, yuk kita baca bersama-sama yuk. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10. Tante Kesia hitung dalam hitungan ketiga, kita akan baca bersama-sama. Mulai dari alamat ayatnya. Kalian sudah ketemu semua? Hitungan ketiga kita mulai baca ya. 1, 2, 3. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi Tante Kesia bacakan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kita akhiri ibadah online saat pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama ya anak-anak. Tante Kesia berdoa dari sini supaya kalian tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan Allah kita itu Allah yang luar biasa, yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, yang akan memberikan semangat dalam hidup kita. Kita akan berdoa bersama-sama, dan setelah berdoa kita akan mengerjakan aktivitas ya. Kita akan berdoa bersama-sama, tangan kalian dilipat, mata kalian ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami boleh belajar banyak dari seorang Daud, di mana dia seorang anak yang mengandalkan Tuhan, anak yang berani, anak yang luar biasa. Tuhan memakai hidup Daud untuk boleh memberi kemenangan kepada bangsa Israel, mengalahkan Goliat. Demikian juga dengan kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tetapi saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang hebat itu ada di dalam hidup kami, ada di dalam diri kami, yang mampu mengalahkan setiap musuh-musuh yang melemahkan kami hari-hari ini, yang mampu untuk memerangi musuh-musuh yang membuat kami tidak berdaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami yang masih kecil ini dalam kekuatan kuasa Tuhan, sehingga kami mampu berdiri sebagai seorang pemenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami menjalani hari-hari kami supaya kami tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, berkati kami semua supaya kami boleh senantiasa ditolong oleh Tuhan menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum video ini berakhir, ada aktivitas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Aktivitas kali ini berupa kuis. Ya, nanti Tante Kesia akan jelaskan bagaimana mengerjakan aktivitas ini, dan kalian bisa menemukan kata-kata di dalam setiap petunjuk yang Tante Kesia akan sampaikan. Nah, video ini mungkin sangat cepat gerakannya, kalian bisa pause atau kalian bisa screenshot aktivitasnya sehingga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Sampai jumpa minggu depan, kita akan bertemu kembali dengan cerita yang luar biasa. Kalian tetap di rumah ya, tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mengerjakan kuis. Kuis ini sangat sederhana tetapi membutuhkan konsentrasi. Kita akan belajar bersama-sama ya. Tante Kesia akan berikan contohnya. Contoh yang pertama adalah huruf Z. Kemudian ada panah ke atas, panah ke kanan, dan panah ke bawah. Kira-kira huruf apa saja yang dilewati untuk mendapatkan huruf akhirnya? Huruf Z panah ke atas, berarti kita mendapatkan huruf N. Huruf N panah ke samping kanan, berarti kita mendapatkan huruf U. Dan huruf U panah ke bawah, berarti kita mendapatkan huruf S. Huruf akhirnya yang dicari adalah huruf S. Demikian juga berlaku untuk huruf-huruf yang lain ya. Kalian selamat mencoba, dan ketika kalian bisa menemukan pesan rahasianya, kalian bisa langsung tulis ya apa pesannya buat kalian. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.